Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam materi pembelajaran kita, materi pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, KD 3.1, tema keempat tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan juga benua lainnya, bersama Bapak Ahmad Jibril. Adapun kompetensi dasar setelah mempelajari materi pembelajaran ini, yang pertama adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan juga benua lainnya yang diakibatkan oleh faktor alam, manusia, pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi, sosial, politik, ataupun budayanya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat ataupun mampu menganalisa mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang di Asia dan juga benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan juga benua lainnya dapat terjadi dalam berbagai skala ataupun lingkup. Dalam lingkup yang sempit, contohnya, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi antar desa dan juga kota. Dan dalam skala yang luas dapat terjadi antar benua dan juga antar negara. Di Asia contohnya, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi lahan pertanian ataupun pemukiman. Di Eropa, perubahan tersebut telah berlangsung sangat lama dan juga meningkat drastis saat terjadi yang namanya revolusi industri. Akibatnya, banyak terbentuk kota-kota maju yang meningkatkan jumlah penduduk itu sendiri. Pengaruh perubahan ruang di Asia tampak dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan liar di Asia telah berubah menjadi lahan pertanian. Banyak daerah di Asia yang telah berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Buktinya, pada tahun 2015, sekitar 47% penduduk Asia telah tinggal di daerah perkotaan. Kota biasanya menjadi tujuan penduduk-penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan menciptakan banyaknya peluang kerja dan juga usaha, sehingga banyak penduduk desa yang tertarik untuk pindah ke kota. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, termaksud alasan ekonomi, seperti terbatasnya lapangan pekerjaan di desa. Adapun faktor lainnya juga ikut mempengaruhi, seperti konflik, bencana alam, terbentuknya gurun, atau lahan yang sudah tidak subur lagi, sehingga intrusi atau masuknya air ke daerah daratan. Oke, tugas ketujuh kita, soal yang pertama, perubahan apa saja yang disebabkan oleh interaksi antar ruang itu sendiri. Kita lanjut. Interaksi keruangan antar desa dan kota di Asia dan juga benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pendidikannya.
Dampak dari interaksi antar desa dan kota, yang pertama adalah semakin beragamnya orientasi mata pencarian dari yang hanya berorientasi pada lahan pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian itu sendiri. Yang kedua, meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi tepat guna atau cara bertani yang juga lebih maju. Yang ketiga, semakin baiknya sarana transportasi antar desa dan juga kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota, ataupun sebaliknya. Yang keempat, budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, ataupun sebagainya, yang tidak selalu sesuai dengan kebudayaan desa itu sendiri. Yang kelima, berkembangnya media massa membuat warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang pada saat itu, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat. Yang keenam, semakin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa juga akan terus meningkat. Pengaruh interaksi keruangan antar kota dan juga desa. Pengaruh interaksi keruangan antar desa dan juga kota dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusia, berupa sumber daya tenaga kerja, ataupun sumber daya alam lainnya berupa hasil pertanian ataupun hasil tambangnya. Yang kedua, penduduk desa yang bekerja di kota, sebagiannya tidak menjadi penduduk kota yang sukses, dan sebagiannya lagi menimbulkan masalah kemiskinan di kota, yang tampak dari adanya pemukiman yang kumuh. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagiannya masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa itu sendiri. Pengaruh interaksi keruangan antar negara dan juga benua. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonominya. Pengaruh interaksi keruangan biasanya terjadi antar negara dan antar benua. Jarak kini tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan interaksi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan juga komunikasi serta transportasi. Salah satu contoh pengaruh perubahan dan interaksi keruangan antar negara terhadap kehidupan ekonomi adalah adanya kebutuhan akan barang atau jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara tersebut. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlibat di dalamnya, dan diperolehnya devisa dari hasil penjualan barang atau jasa tersebut. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, keuntungannya adalah diperolehnya barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu negara tersebut. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Interaksi antar negara dan juga benua juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Interaksi sosial antar manusia yang memiliki kehidupan sosial berbeda kemudian terus terjadi. Berbagai interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemunya seseorang secara langsung ataupun melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contoh, pengaruh perubahan dari interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial adalah adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Tugas ketujuh, soal nomor 2, jelaskan dampak positif yang didapat dari interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga,
Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Interaksi antar ruang tidak hanya dapat dilakukan dengan cara bertemu secara fisik ataupun tatap muka. Media komunikasi membuat interaksi antar ruang dapat terjadi lebih efektif dan juga lebih efisien. Kondisi tersebut membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Selain itu, kemajuan komunikasi juga mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung. Dahulu, jauh lebih sulit melakukan pertemuan antar masyarakat dengan budaya secara fisik. Sekarang, hal tersebut menjadi lebih mudah dan juga efisien, yang mengakibatkan interaksi antar budaya secara tatap muka lebih sering terjadi. Peristiwa budaya dari satu masyarakat yang jauh sekalipun dapat dengan mudah dan dapat dengan sangat gampang disaksikan oleh masyarakat yang ada di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhinya. Sebagai contoh, interaksi antar ruang dalam kehidupan budaya adalah cara berpakaian seorang artis Hollywood dapat dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat yang ada. Yang keempat, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara-negara lainnya. Misalnya saja, sistem pemerintahan demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang telah lebih dahulu menetapkan dan mengembangkannya. Walaupun ada beberapa penyesuaian, tetapi secara umum biasanya mengacu pada sistem pemerintahan dan demokrasi negara itu sendiri. Dinamika kehidupan politik satu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah ataupun antar negara-negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan ataupun kebijakan politik satu negara itu sendiri. Contohnya saja, pertikaian antar Israel dan juga Palestina yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel ataupun Palestina. Yang kelima, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Pendidikan adalah modal dasar dan juga modal utama untuk menuju kemajuan dari suatu bangsa. Banyak negara yang memperbaiki ataupun memperhatikan pendidikan warga negaranya hingga mereka berhasil menjadi negara yang sangat maju. Meskipun begitu, sebagian dari mereka masih tertinggal dalam bidang pendidikan. Penyebabnya antara lain karena masalah ekonomi dan kurangnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan itu sendiri. Interaksi antar wilayah desa dan juga kota membuat masyarakat desa semakin menyadari pentingnya pendidikan. Banyak negara-negara ataupun akses terhadap pendidikan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke kota. Serta banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota karena tidak bisa mendapatkannya di sana. Lingkup negara sangat banyak. Negara berkembang yang mengirim pelajar dan mahasiswanya ke negara-negara maju. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara yang berkembang. Negara maju juga banyak menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. Tugas ketujuh, soal nomor 3, apakah dampak dari interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan itu sendiri?
Dengan demikian, berakhir sudah materi bab 1 kita tentang interaksi keruangan antar benua Asia dan juga benua lainnya, dengan tema keempat tentang pengaruh perubahan interaksi antar ruang di benua Asia dan juga benua lainnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang telah kita pelajari sebelumnya, dapat kita ambil manfaat dan juga hikmahnya dalam proses pembelajaran. Pesan Bapak kepada anak-anak untuk selalu bersikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru-gurunya. Bapak akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.